memanfaatkan digital twin, kita dapat mengimprove berbagai proses dengan tentunya secara digital. Teknologi apa yang mengenable terjadinya digital twin? Kenapa digital twin ini bisa ada gitu ya? Ada beberapa teknologi inti ya, mulai dari AR/VR, mulai dari AI, Big Data Analytics, Cloud, IoT, Edge. Ini mulai dari konsolidasi data, analisa, analitik, sampai maintenance execution. Sekarang kita menggunakan berbagai macam teknologi ini dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Oke. Secara komponen digital twin kita bagi menjadi 3. Komponen yang pertama ada data, kemudian ada model, dan ada visualisasi. Nah, digital twin ini menjembatani ketiga hal ini ya. Jadi mulai dari data ini bisa engineering data, bisa operational data, kita modelkan untuk dianalisa, kemudian kita visualisasikan. Tujuannya apa? Ini untuk membantu kinerja tim kita ya, yang kita sebut connected worker. Connected worker adalah digital worker, di mana tim kita di lapangan itu bekerja dengan menggunakan teknologi digital, terkoneksi dengan baik terhadap informasi, sehingga proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi dengan memanfaatkan data, model, dan visualisasi menunjang kinerja dari connected worker, atau istilah lainnya juga disebut digital worker. Di AVEVA kami bangga, digital twin dari AVEVA ini kita mengcover seluruh aset life cycle end to end ya. Kalau kita bicara tentang aset itu bisa dimulai dari early design sampai ke proses operation dan optimisasi. Ketika kita bicara digital transformasi, fondasi utamanya adalah data. Oke. Untuk industrial information data bisa engineering data maupun operations data. Jadi di tahun 2021 kemarin AVEVA melakukan OSIsoft PI System. Ini mungkin bisa disebut sebagai market leader untuk operation data management, sehingga melengkapi portfolio AVEVA baik dari engineering, data collection, aggregation, storage, and contextualization, sampai juga operation data management, real-time data collection, aggregation, contextualization, events, and self-service service. Ini semua sudah menjadi fondasi kita dalam melakukan digital transformasi. Dengan memanfaatkan data ini baik secara engineering dan operations, tergantung pada stage mana life cycle daripada aset kita berada, kita bisa memanfaatkannya ya. Baik, kalau mungkin di early engineering design ada simulation and learning, engineering execution, kita masuk ke operations, ada operation control, asset performance, production optimization, planning and scheduling, dan tentunya kalau kita bicara tentang digital transformasi, teknologi digital harus ditunjang dengan visualisasi yang baik. Khusus hari ini, saya akan berfokus kepada salah satu portfolio AVEVA, yaitu asset performance. Apa itu asset performance? Bagaimana asset performance dapat membantu industri dalam meningkatkan reliability dan availability dari critical asset. Okay. Asset performance secara terminologi, ini kalau kita bicara aset, itu selalu kita bicara critical asset. Jadi aset itu jantung daripada operasi. Ya. Jadi inti daripada operasi kita itu selain di people-nya juga di asetnya. Nah, seringkali APM ini disebut teknologi yang langsung mengatasi permasalahan dengan permasalahan terhadap jantung daripada operasi. Harapannya apa? Itu ada beberapa output yang bisa langsung kita harapkan, mulai dari berkurangnya unscheduled downtime, bagaimana kita juga bisa mengextend equipment life, bagaimana kita dapat mempredik dan juga memprevent terjadinya equipment failure. Kita juga bisa mengidentifikasi underperforming assets, meningkatkan aspek safety daripada operations kita, dan juga tentunya meningkatkan optimasi dari maintenance planning ya.
sehingga utilisasi aset juga meningkat, dan secara cost maintenance kita juga menjadi lebih optimal ya. Jadi memang dia langsung teknologi yang langsung menyentuh terhadap jantung daripada operasi. APM itu berevolusi. APM secara konsep, karena APM itu bukan spesifik teknologi. APM itu sebuah dunia gitu ya. Nah, APM yang pertama itu APM 1.0 itu masih paper based, di mana kita melakukan semuanya based on paper gitu ya. Bagaimana kita melakukan asset register on paper, kita melakukan proses analisa on paper, melakukan proses planning dan maintenance execution on paper. Itu kita sebut APM 1.0. Kemudian mulai tahun 90-an, mungkin akhir 80-an, mulai kita kenal dengan transactional system, CMMS atau Enterprise Asset Management. Ini menunjang terjadinya time-based maintenance. Artinya kita melakukan proses perawatan aset secara berkala, time-based, dan itu diprogram dengan baik dengan adanya CMMS dan Enterprise Asset Management. Ketika ada ini, proses digitalisasi sudah terjadi, mulai terjadi, dan inilah yang kita sebut dengan APM 2.0. Kemudian kita masuk ke APM 3.0. Ini dimungkinkan ketika data itu semakin available ya, dengan adanya online instrumentation, kemudian kita bisa mengkolek real-time data, dan juga dengan menganalisa real-time data ini kita bisa mengimprove strategi maintenance monitoring melalui condition-based monitoring ataupun juga predictive maintenance. APM, nah sekarang kita berada di APM 4.0, bagaimana kita mengkonsolidasikan semua teknologi yang ada ini secara terfokus dan selaras sehingga mendapatkan hasil yang optimal ya. Bedanya dengan APM 3.0 itu, kalau APM 3.0 dia masih silo proses, tapi kalau APM 4.0 itu sudah kita integrasikan, mulai dari strategi, analisa, sampai dengan eksekusi. Oke. Di AVEVA, APM portfolio itu kita bagi menjadi 3 sub-portfolio utama. Yang pertama terkait dengan aset strategi, yang kedua terkait dengan aset analytics, yang ketiga terkait dengan proses eksekusi maintenance activity. Ya. Dan dalam 3 portfolio ini, basis utamanya tetap tadi ya, fondasinya selalu kita engineering data dan juga operation data. Dan ketika kita bicara digital transformasi, ini harus selalu dipayungi dengan teknologi visualisasi yang baik dan mumpuni lah ya. Jadi fondasinya adalah engineering dan operation data. Kita manfaatkan untuk meningkatkan aset strategi, kita manfaatkan untuk melakukan analisa, kita manfaatkan dalam proses menunjang proses maintenance execution, dan juga dipayungi dengan teknologi visualisasi yang mumpuni. Mengapa APM itu menjadi kritikal ya? Mengapa APM itu menjadi penting? Ini ada sebuah data dari ARC, lembaga survei ya, industrial survei gitu ya. Mereka sering melakukan survei terhadap permasalahan yang ada di industri. Nah, salah satu surveinya itu mengenai failure patterns ya. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena ditemukan bahwa terhadap equipment itu yang berkaitan langsung dengan usia aset atau equipment itu hanya 18%. Sementara yang 82% kegagalan aset itu sifatnya random. Apa ini artinya? Banyak kegagalan aset itu tidak terprediksi ya. Tiba-tiba fail gitu ya. 82% itu random. Sementara yang kita ketahui yang memang berkaitan langsung dengan usia aset hanya 18%. Kemudian kan ini dengan strategi maintenance yang biasa digunakan ya di lapangan. Strategi maintenance kalau kita lihat piramidanya yang paling bawah itu ada reactive maintenance. Reactive maintenance itu artinya kita melakukan maintenance atau perawatan atau mitigasi setelah terjadinya failure. Ini run to fail ya. Kemudian ada di atasnya kita sebut dengan preventive maintenance. Preventive maintenance ini di mana kita melakukan time-based maintenance ya. Mungkin berdasarkan rekomendasi dari OEM, best practice atau yang lain,
kita melakukan perawatan secara biasanya diprogramkan, sudah direncanakan, dijadwalkan dalam Enterprise Asset Management atau CMMS. Tapi reaktif dan preventive maintenance ini hanya menjawab kegagalan aset yang sifatnya berkaitan langsung dengan usia aset, artinya hanya 18%. Untuk yang 82%, ini kita memerlukan strategi yang lebih advance. Nah, strategi yang lebih advance ini apa? Advance monitoring yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama, kita ada condition based monitoring atau condition based maintenance. Condition based maintenance ini kita akan menganalisa real time data. Kita akan terapkan formula-formula tertentu sehingga berdasarkan kondisi tertentu kita bisa men-trigger aktivitas maintenance. Itu kita menggunakan condition based maintenance. Di atas condition based maintenance, ini yang lagi tren juga di industri, di Indonesia 2 tahun terakhir ini banyak juga dicari, yaitu predictive dan prescriptive maintenance. Predictive ini bedanya apa dengan condition based? Kalau predictive ini kita menggunakan historical data, yang kita analisa menggunakan algoritma machine learning, artificial intelligence, untuk memprediksi performance aset yang akan datang. Sehingga kalau aset itu ada indikasi kegagalan, kita dapat memiliki lead time yang lebih panjang, sehingga kita bisa memitigasi dengan lebih baik. Dan sekarang prediktif juga dilengkapi dengan preskriptif. Tidak hanya memprediksi, tapi juga bisa merekomendasikan tindakan perbaikannya seperti apa. Nah, strategi yang komprehensif tadi, EPM 4.0 itu kita risk-based maintenance. Artinya apa? Kita menerapkan strategi maintenance sesuai dengan tingkat kritikalitas aset. Tidak semua aset perlu kita monitor secara advance menggunakan condition based atau prediktif. Mungkin beberapa aset bisa run to fail, beberapa aset yang less critical bisa kita lakukan preventive maintenance secara berkala, tapi untuk critical aset biasanya C1 and C2 kita monitor menggunakan prediktif dan juga condition based monitoring. Jadi risk based maintenance itu komprehensif. Kita menerapkan strategi maintenance sesuai dengan tingkat kritikalitas daripada aset. Ini juga ada data lagi menarik. Why does equipment fail? Jadi ini ada data ini dari ARC lagi. Jadi 25% aset gagal itu sebetulnya preventable but not prevented because of decision making-nya tidak pas gitu ya. Sebetulnya kegagalan asetnya itu bisa dihindari, tapi karena proses decision making yang salah bisa menyebabkan kegagalan aset itu terjadi. 15% predictable but not predicted. Sebetulnya bisa diprediksi tapi kita tidak memprediksinya gitu ya. 20% predicted but not terprediksi tapi tidak dihindari karena proses repair-nya terlalu lama. 25% terprediksi tapi tetap equipment-nya shutdown. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. 14% ini hal-hal yang lain dan hanya 1% kegagalan aset itu yang tidak bisa diprediksi. Jadi 99% kegagalan aset itu harusnya bisa dihindari kalau kita memiliki strategi maintenance yang komprehensif. Apa dengan memanfaatkan APM, apa sih common gain yang biasanya didapatkan oleh customer kami gitu ya. Biasanya itu mulai dari spare part reduction itu 10-20%, availability itu meningkat 2-5%. Nanti di akhir presentasi nanti saya juga ada beberapa use case yang bisa saya sharing dari sekitaran Southeast Asia, ada juga yang dari Indonesia spesifik ya. Tentunya kita mengurangi proses reactive maintenance, kita mau lebih proaktif dalam melakukan maintenance activity. Ini HSE incident karena semua proses maintenance execution sudah terplanning dengan baik dan tentunya dapat meningkatkan productivity dari employee, connected worker, digital worker tadi itu ya. Oke. Sekarang kita lihat komponen pertama dari APM portfolio, yaitu aset strategi. Apa itu aset strategi? Apa yang kita lakukan di sisi aset strategi? Oke. Dalam praktis di lapangan itu sering kita temui ada dua kutub yang sangat ekstrim ya, berlawanan. Ada organisasi yang under maintain, ada organisasi yang over maintain. Oke.
Yang kita mau itu kita dengan menerapkan risk base, kita mendapatkan strategi maintenance yang paling optimal. Kenapa? Kalau under maintain itu apa sih yang dicari? Biasanya maintenance budgetnya rendah. OPEX untuk maintenance itu rendah, tapi kita terekspos terhadap resiko kegagalan aset yang besar, sehingga sering terjadi kita firefighting ya. Karena jadi bisa kita juga terekspos terhadap resiko rendahnya reliability ataupun availability daripada aset karena asetnya under maintain. Di kutub ekstrim yang lain itu ada yang over maintain. Kalau over maintain, reliability, availability-nya bagus, tapi di sisi lain juga maintenance cost-nya, budgetnya tahunan juga menjadi tinggi. Nah, dengan menempatkan aset strategi secara baik, itu yang kita inginkan kita bisa membalance risk, cost, dan performance untuk tetap mencapai KPI kita. Nah, yang bisa kita lakukan di sini apa? Ya, banyak ya, misalnya RCM, spare part optimization, FMICA, dan di AVEVA kami punya tools untuk membantu customer kami meningkatkan maintenance strateginya. Ini mungkin nanti Mas Adi juga bisa nambahin, Tiara Febrasindo mungkin juga bisa bermain di area ini ya, sebagai service meningkatkan maintenance strategi. Gitu ya. Oke. Yang kedua, setelah kita memiliki strategi maintenance yang optimal, itu kemudian kita memasuki ke aset analitik. Tadi saya sempat sentuh. Aset analitik itu ada beberapa ya, mulai dari condition monitoring, di mana kita melihat real-time data, kita analisa, kita terapkan formula-formula tertentu, sehingga kalau formulanya terpenuhi, kita bisa men-trigger aktivitas maintenance untuk melakukan mitigasi. Kemudian ada predictive asset analytics, ini yang lagi ngetrend sekarang, cukup banyak diminati di Indonesia. Ini kita menggunakan machine learning, artificial intelligence, untuk mempelajari historical data daripada aset, sehingga kita bisa memprediksi performance aset di masa yang akan datang. Ya. Harapannya apa? Kalau ada indikasi kegagalan, kita bisa mendapatkan informasi lebih dini. Ya. Kemudian ada intelligence. Intelligence ini information in context untuk kita melakukan decision support ya. Sebagai decision support system gitu ya, terhadap KPI maupun juga terhadap optimasi dari tenaga kerja kita. Ini yang ingin saya highlight ya. Predictive monitoring ini sekarang menjadi hal yang menarik ya. Di Indonesia, AVEVA saat ini kita sudah implementasi di Medco INP. Sudah dipakai predictive monitoring teknologi kita di Medco INP, juga sudah dipakai di Pertamina Refinery, kilang Pertamina Indonesia. Itu untuk 5 refinery di seluruh Indonesia, kurang lebih sekarang sudah ada 100-an equipment, dan mereka terus melakukan scale up untuk equipment yang dimonitoring di dalam predictive asset monitoring ini. Dan bersama teman-teman Tiara Febrasindo juga kita sedang menjalankan pilot ya di Indonesia Power. Jadi, dan bukan hanya di 3 perusahaan ini, tapi memang sekarang banyak yang tertarik ya. Nah, orang sering membayangkan artificial intelligence, machine learning. Wah, berarti kita harus punya orang yang ahli data science. Atau orang yang ngerti programming, orang yang ngerti menggunakan Python. Tapi yang perlu diingat di sini, software yang kita cari, kita ini sebagai yang memiliki aset atau yang mengoperasikan aset, kita ngerti tentang aset kita, itu yang utama. Jadi bukan dituntut untuk menjadi seorang ahli programmer atau ahli Python atau ahli data science. Dan teknologi yang kita gunakan itu harusnya menunjang proses decision making ya. Jadi makanya untuk predictive analytic itu tools bukan hanya machine learning-nya, bukan hanya artificial intelligence-nya, tapi dilengkapi juga dengan berbagai macam tools lain, termasuk fault and prescriptive diagnostic, case management, asset comparison and reporting. Jadi machine learning, artificial intelligence itu hanya satu bagiannya saja, secara komprehensif untuk kita melakukan monitoring ya. Jadi
ada alat manajemennya, ada remaining useful life. Remaining useful life ini untuk mengestimasi kira-kira waktu yang kita miliki berapa jauh sebelum terjadinya kegagalan. Ada transient analysis, bisa kita lakukan asset comparison, reporting. Jadi dia sebuah tool. Sementara predictive analytic, algoritmnya, model matematikanya, programming Python-nya, itu semua sudah di-handle secara back-end. Jadi end user tidak lagi penting untuk mengetahui bagaimana menjadi data science, karena itu sudah di-handle oleh sistem. Ini yang menjadi penting ya, karena sering beberapa customer saya jumpai, bukan cuma di Indonesia, rasanya di Thailand, di Filipina juga sama. Ketika mendengar istilah machine learning, yang kepikiran pertama mereka harus punya tim data science atau ahli Python. Tapi ini kalau bisa saya luruskan sebetulnya salah kaprah, karena data science-nya, ahli Python-nya, ahli algoritmanya biarkan ada di sisi teknologi providernya, ya, ada di sisi kami. Sementara end user berfokus bagaimana bisa meningkatkan reliability daripada reliability atau availability aset. Yang ketiga, maintenance execution. Komponen yang ketiga dari AVEVA IPM yaitu maintenance execution. Maintenance execution tadi ini gunanya untuk menunjang terjadinya connected worker ya. Connected worker itu bagaimana tim kita bisa bekerja, bertransformasi prosesnya dengan memanfaatkan digital technology ya. Jadi digital technology, digital twin tidak berdiri sendiri, tapi digital technology itu menjadi enabler dari connected worker. Nah, ini teknologi seperti apa yang bisa digunakan di sini? Jadi ada teknologi untuk learning. Sekarang AR VR teknologi ini banyak digunakan untuk proses learning, meningkatkan kompetensi daripada operation team sebelum turun ke lapangan. Ini cukup banyak digunakan. OTS on the cloud juga biasa digunakan untuk ini. Jadi dengan memanfaatkan teknologi cloud, kita bisa melakukan operator training simulation dengan baik. Kemudian ada teknologi untuk memprepare aktivitas pekerjaan. Ini ada digital twin asset information management system. Ini juga cukup banyak digunakan di Indonesia, di mana kita memiliki replika digital, engineering information, operation information di satu tempat. Kita bisa mengakses informasi dengan mudah, sehingga dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi lebih baik. Dan yang ketiga terkait proses eksekusi, ini ada teknologi seperti digitalisasi inspection checklist, jadi mobile operator round, bagaimana kita bisa proses operator round atau inspection round yang biasa kita lakukan secara paper based, datanya tidak teranalisa dengan baik, bisa kita digitalkan menggunakan mobility software. Terus juga bisa untuk menunjang proses maintenance execution. Oke. Dari aset strategi, kemudian kita masuk ke aset analitik, kita masuk ke maintenance execution. Kira-kira bagaimana kita menggabungkan ini menjadi sebuah portfolio ya. Nah, ini kira-kira kita mulai prosesnya dari sini ya. Yang umum sekarang sudah dimiliki di industri itu kita ada enterprise asset management yang kita gunakan untuk routine maintenance scheduling. Oke. Proses pertama yang kita lakukan, kita mau melakukan optimasi preventive program kita ya, atau maintenance program kita lakukan optimasi. Tadi kita memanfaatkan yang kita sebut dengan asset strategy optimization. Dan ini adalah touch point integrasi pertama ya, antara asset strategy optimization dengan IAM scheduling. Harapannya apa? Dengan melakukan analisa ini kita bisa mengoptimasi preventive maintenance program yang kita miliki di enterprise asset management. Kalau di Indonesia terus terang, kalau oil and gas kebanyakan saya ketemu di sini SAP gitu ya. Kalau di power mungkin Maximo, tapi juga ada enterprise asset management lain seperti Oracle atau yang lainnya. Jadi yang pertama, preventive maintenance program yang ada di IAM kita lakukan optimasi menggunakan asset strategy optimization. Langkah kedua, setelah kita melakukan aset analitik, kritikalitas analitik dengan asset strategy optimization, kemudian untuk equipment yang tingkat kritikalitasnya tinggi, itu kita bisa rekomendasikan untuk dilakukan advance monitoring.
Advanced monitoringnya itu bisa dengan condition based maintenance ataupun predictive maintenance strategy ya. Untuk condition based maintenance ini kita memanfaatkan teknologi historian ya, di mana kita bisa mengcapture data dari DCS secara real time di historian. Nanti di historiannya kita lengkapi dengan formula yang kalau formula itu terpenuhi, kita bisa men-trigger aktivitas ya, aktivitas maintenance. Di AVEVA data historian ini sekarang kami sudah dilengkapi dengan PI system yang sudah bergabung dengan AVEVA sejak tahun 2021 ya. Nah, data historian itu biasanya hanya mengcapture online data ya dari online sensor. Kita bisa lengkapi data historian ini dengan offline data tadi dengan mobile operator round ya, di mana kita melakukan digitalisasi terhadap operator checklist atau inspection checklist yang biasanya kita lakukan secara paper based dengan memanfaatkan teknologi mobility. Ini kita capture secara mobile sehingga offline data Mas Segaf, suaranya hilang tadi. Bisa diulangi mungkin Mas ya? Oke. Sampai di Baik. operatoran update tadi Mas. Ya, jadi biasanya kan di historian atau PI system itu kita hanya mengcapture online data. Nah, kita ada teknologi untuk melakukan digitalisasi inspection ataupun operator checklist dengan memanfaatkan mobile operator round. Kita digitalisasi proses checklistnya tadi, sehingga data yang kita capture secara offline bisa kita push ke dalam historian. Fungsinya apa? Ini dapat meningkatkan proses analitik ya. Jadi data yang tadinya hanya di kertas, susah dianalisa, dengan didigitalkan, kita push ke historian, proses analisa kita menjadi lebih baik. Untuk prediktif analitik, dia memang harus berintegrasi dengan historian ya, karena untuk prediktif analitik itu kita memerlukan dua domain data, historical dan real time data. Historical data untuk mempelajari performance-nya, history performance-nya, sementara real time data untuk proses monitoringnya. Dan ini prediktif analitik touch point integrasinya adalah dengan historian. Selanjutnya, tadi di EAM ini kita sudah ada routine maintenance programnya. Untuk ad hoc activity maintenance hasil monitoring ini proses programming, proses schedulingnya tetap kembali ke SAP. Jadi baik dari condition based monitoring, predictive monitoring ataupun inspection checklist, kalau ada masalah kemudian kita ingin men-trigger aktivitas perbaikan mitigasi, proses schedulingnya tetap kembali ke Enterprise Asset Management. Jadi di Enterprise Asset Management nanti dia lengkap, bukan hanya preventif programnya, tapi ad hoc activity tetap proses schedulingnya kembali ke CMMS ya, ataupun Enterprise Asset Management. Di sisi lain kita ada engineering information. Engineering information kita push ke dalam Asset Information Management Digital Twin ya. Ini tempat di mana engineering information bisa diakses secara mudah. Oke. Untuk tadi work order ataupun aktivitas yang sudah kita jadwalkan di sini, kemudian aspek safety-nya bisa kita planning di operational safety management. Operational safety management ini fungsinya apa? Untuk melakukan permit management, load to, risk analysis, job safety analysis, itu kita ada tools yang kita sebut dengan OSM. Oke. Kemudian OSM tentunya juga dalam proses analisa safety, proses safety information kita akses melalui digital twin. Kemudian permit dokumen, maintenance history, semua bisa kita push ke digital twin, sehingga harapannya apa? Kita nanti akan mendapatkan data secara komprehensif end-to-end terkait dengan performance aset kita, mulai dari historical dan real-time datanya, mulai dari prediksi aset health-nya, maintenance history and program, data baik dari 1D, 2D, and 3D, itu kita dapat sajikan dengan mudah dan diakses dengan mudah oleh tim kita secara digital dalam menunjang proses pekerjaannya sehari-hari. Ini yang kita sebut dengan single source of truth ya. Jadi dia kontekstualisasi, mengakses informasi secara in konteks.
sebagai intelligence decision making proses. Oke. Ini ada salah satu solusi yang dimiliki AVEVA, Unified Operation Center. Ini real video dari implementasi kami di Abu Dhabi National Oil Company. Ini ada 50 meter screen gitu ya, di mana mereka memonitor performance daripada aset mereka secara real time di satu tempat, baik, dan bisa juga mengakses lokasi fisik secara 3D model. Nah, contoh real pemanfaatannya, use case ini. Di video selanjutnya saya ada sebuah use case menggambarkan bagaimana teknologi-teknologi tadi ini bekerja sama, bergabung gitu ya. Oke. Ini bayangkan kita sebagai operator atau engineer, ini kita memiliki tools predictive analytic ya. Ini tampilan predictive analytic milik AVEVA ya. Di predictive analytic ini kalau ada alerts ya, artinya ada indikasi masalah dengan aset kita, kita akan mendapatkan informasi ya. Di contohnya di sini ada masalah terkait dengan pompa J9002. Oke. Kemudian kita analisa apa yang terjadi dengan J9002. Di sini terlihat terjadi peningkatan model residual. Model residual ini artinya jarak antara real time data dengan historical data. Di sini ada indikasi masalah, kita bisa analisa. Sensor-sensor apa yang terindikasi menunjukkan ada masalah. Dan berdasarkan data yang masuk, karena tools ini bukan hanya memprediksi ya, tapi membantu juga decision making kita. Kita bisa lihat di sini tools ini melakukan diagnostik. Sebelumnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 diagnosa di ranking untuk masalahnya itu kira-kira apa ya. Nah, ranking tertingginya di sini ada terkait dengan peningkatan suhu di trust bearing. Nah, kalau kita masuk ke situ, kemudian dijelaskan deskripsinya di sini apa, dan juga dipreskriptifkan rekomendasi mitigasinya seperti apa. Oke. Kalau kita lihat tadi langkah pertama di sini, verify calibration of the oil temperature.